Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran IPA kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Apa kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu, tetap dalam lindungannya, walaupun sekarang kita tidak tatap muka, pembelajaran secara daring, namun tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar, menuntut ilmu. Baik anak-anak, Ibu akan mengajar kalian IPA di kelas 8 ini. Nama Ibu Winda Priyanti. Kalian bisa memanggilnya dengan Bu Winda. Oke, kita mulai saja. Materi kita untuk semester ini dapat kalian lihat di layar ya. Untuk pertemuan pertama dimulai dari sistem gerak pada makhluk hidup sampai nanti terakhir sistem peredaran darah manusia. Semoga keseluruhan materi ini dapat kita selesaikan dengan baik di semester ini. Materi kita yang pertama adalah sistem gerak pada makhluk hidup. Pada materi kali ini ada dua subbagian yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama adalah sistem gerak pada manusia. Yang kedua adalah sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Coba perhatikan gambar ini. Bagaimana seseorang bisa bergerak seperti ini? Manusia dapat bergerak karena memiliki sistem gerak. Organ yang menyusun sistem gerak manusia adalah tulang sebagai alat gerak pasif, persendian atau artikulasi, dan otot sebagai alat gerak aktif. Dengan adanya kerjasama antara otot, tulang, dan persendian, dapat menyebabkan manusia bisa bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Perhatikan animasi tulang atau rangka berikut. Rangka dalam tubuh manusia sering disebut dengan alat gerak pasif. Rangka disebut alat gerak pasif karena rangka tidak dapat melakukan pergerakannya sendiri. Tanpa adanya otot yang menempel pada tulang, rangka tidak dapat bergerak. Tulang atau rangka memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Penyanggah dan pemberi bentuk tubuh, pelindung organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru, tempat melekatnya otot, tempat pembentukan sel-sel darah, tempat penimbunan kalsium, fosfor, dan mineral penting lainnya, pembentuk komponen imun karena sel-sel darah putih dibentuk di dalam tulang sumsum. Macam-macam tulang penyusun rangka manusia itu dapat dibedakan berdasarkan beberapa faktor. Di antara berdasarkan bentuknya yang terbagi menjadi tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Berdasarkan matriknya dapat dibagi menjadi tulang kompak dan tulang spon. Berdasarkan sifat fisiknya dapat dibagi menjadi tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Berdasarkan tempatnya, tulang dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang tengkorak atau rangka kepala, tulang badan atau rangka badan, dan tulang anggota gerak. Ini adalah gambar rangka kepala atau tulang tengkorak. Rangka badan terdiri dari tulang dada dan tulang rusuk. Ini gambar tulang dada dan tulang rusuk. Kemudian tulang gelang panggul. Ini tulang gelang panggul. Tulang gelang bahu. Ini gambar tulang gelang bahu. Tulang rusuk. Ini gambar tulang rusuk. Rangka anggota gerak terdiri dari tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Ini gambar tulang anggota gerak atas, ya, ada lengan atas itu, bahu. Kemudian yang ini adalah
tulang anggota gerak bawah. Ada paha, tulang kering, tulang betis di situ. Berikutnya adalah persendian atau artikulasi. Tulang-tulang dalam tubuh manusia itu saling berhubungan. Nah, hubungan antar tulang itulah disebut dengan sendi. Menurut sifat geraknya, sendi itu dibedakan menjadi 3 macam. Sendi mati atau sinartrosis, kemudian sendi kaku atau ampiartrosis, dan sendi gerak atau diartrosis. Apa itu sendi mati atau sinartrosis? Sinartrosis adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Contohnya terdapat pada tulang-tulang penyusun tengkorak. Pada ampiartrosis atau sendi kaku adalah persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Hubungan antar tulang itu dihubungkan dengan tulang rawan atau kartilago, sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Contohnya adalah pada sendi antara tulang betis dan tulang kering. Sendi gerak atau diartrosis adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih bebas. Macam-macam sendi gerak atau diartrosis adalah sendi geser, sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Sendi geser adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan bergeser. Contohnya adalah hubungan antara ruas-ruas tulang belakang. Nah, ini contohnya. Sendi engsel adalah persendian yang memungkinkan hanya terjadinya satu gerakan ke satu arah. Contohnya adalah pada siku yang menghubungkan tulang lengan dengan tulang hasta. Nah, kalau ini contohnya pada lutut yang menghubungkan antara tulang paha dan tulang betis serta tulang kering. Berikutnya adalah sendi putar. Sendi putar adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan memutar atau gerakan rotasi. Terdapat pada tulang tengkorak dengan tulang atlas. Jadi terdapat di daerah leher. Sendi peluru adalah persendian yang memungkinkan pergerakannya ke segala arah. Contohnya adalah hubungan antara tulang gelang panggul dengan tulang paha. Kemudian juga pada lengan, ya. Nah, ini contohnya pada lengan. Kemudian sendi pelana. Sendi pelana adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan kedua arah. Contohnya adalah hubungan antara tulang ibu jari dengan tulang telapak tangan. Ini adalah contoh dari sendi pelana. Berikutnya adalah otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena mampu menggerakkan tulang. Hal itu disebabkan karena otot mempunyai kemampuan berkontraksi dan berelaksasi. Pada saat berkontraksi, otot mengalami pemendekan, pengerutan, dan mengeras. Sementara itu, otot akan mengendur dan kembali ke ukuran semula pada saat berelaksasi. Kontraksi dan relaksasi pada otot akan menimbulkan suatu gerakan. Berdasarkan struktur dan jenisnya, ada 3 macam otot, yaitu otot polos, otot lurik,
dan otot jantung. Otot polos merupakan jenis otot yang tidak bisa dikendalikan secara sadar. Otot polos ini bisa ditemukan pada organ dalam tubuh seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran kencing, dan uterus. Mekanisme kerja otot ini terjadi secara otomatis, di mana otot akan berkontraksi secara perlahan dengan ritme tersendiri berdasarkan aktivitas yang terjadi pada tubuh kita. Otot lurik adalah jenis otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Mengingat otot ini sering digunakan untuk bergerak, otot lurik dikenal juga sebagai otot rangka, yaitu otot yang melekat pada tulang. Oleh sebab itu, saat kita menggerakkan atau kita bergerak, tulang yang melekat pada otot tersebut akan ikut bergerak. Otot dan tulang ini diikat oleh tendon yang akan ikut bergerak saat otot mengalami kontraksi. Otot jantung. Seperti halnya otot polos, otot jantung juga tidak dapat dikendalikan secara sadar pergerakannya. Mekanisme kerja otot jantung terjadi secara otomatis, sesuai dengan kebutuhan tubuh dan dengan ritme tertentu. Perbedaan ketiga jenis otot tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Dari segi bentuk sel, inti sel, sitoplasmanya, cara kerja, kecepatan kontraksinya, kemampuan berkontraksi, dan letaknya. Berdasarkan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi dua, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis adalah dua otot yang bekerja berlawanan. Artinya, apabila otot yang satu berkontraksi, maka otot yang satunya lagi akan berelaksasi. Otot antagonis terdapat pada otot bisep dan otot trisep. Otot bisep adalah otot yang terletak di lengan atas bagian depan. Sedangkan otot trisep terletak di lengan atas bagian belakang. Otot sinergis adalah otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya tidak berlawanan. Nah, otot sinergis saling bekerja sama. Artinya, otot-otot tersebut akan berkontraksi dan berelaksasi secara bersama-sama. Materi terakhir dari sistem gerak manusia adalah upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Beberapa cara untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia dapat kalian lihat pada layar berikut.